Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama puji dan syukur kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmat, yaitu nikmat salah satunya yaitu nikmat sehat walafiat yang kita rasai siang hari ini, yaitu pada hari Jumat yang berkah ini. Yang kedua kalinya tak bosan-bosan kita kirimkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan adanya kita membaca selawat tadi, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Taklim Ikhlas Studio, pada siang hari ini, pada Jumat yang berkah ini, kita akan mendengarkan tausiah yang dibawakan oleh Abu Hamdan, yaitu mengenal diri melalui rasa batin, yaitu amal lahir dan amal batin. Inilah judul komentar kita pada siang hari ini yang dibawakan, yang dibahaskan oleh Abu Hamdan pada siang hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Abu Hamdan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jami'il anbiya wal mursalin wa ila hadrati wa ila hadrati Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalat wa atuz zakat wa dzalika dinul qayyim. Shadaqallahul azim. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bapak Ibu yang kami muliakan dan yang dimuliakan Allah semuanya, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga di siang hari Jumat yang penuh barokah ini kita bisa dipertemukan oleh Allah di majelis yang mulia ini, majelis ilmu, di majelis taklim Ikhlas Studio Jambi. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi nilai ibadah dan diridhai oleh Allah, dan apa-apa yang kita lakukan ini nanti bisa menjadi amal kita. Karena apabila kita berada di dalam majelis ilmu ini, akan dimudahkan oleh Allah jalan untuk menuju surga. Dalam hadisnya dikatakan, man salaka thariqan yaltamisu jannah. Jadi siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, nanti akan Allah mudahkan jalan untuk masuk ke surganya Allah. Amin. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya,
yang telah memberi kita uswah dan qudwah sehingga kita bisa mengaplikasikan Al-Quran atau mengamalkan Al-Quran, dan juga kita bisa mengikuti sunnah-sunnahnya, dan semoga nanti di yaumul akhir kita bisa mendapat syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, pada kali perdana atau kali pertama majelis kita ini kita buka, dan kita akan membahas madah atau materi yang berkelanjutan setiap Jumat. Nah, judul utama materi kita untuk sesi atau yang perdana ini, judul besarnya adalah mengenal diri melalui rasa hati. Jadi nanti kalau tidak dapat ilmunya semuanya, paling tidak judulnya hafal. Ya, judulnya dia tidak hafal itu susah. Jadi judul besarnya mengenal diri melalui rasa hati. Ini ada 10 bab, 10 episode. Nanti kita akan berkelanjutan dalam episode berikutnya setiap Jumatnya, insya Allah. Nah, dalam episode pertama ini, dalam rangka mengenal diri melalui rasa hati ini, kita mengambil subjudulnya adalah amalan lahir dan amalan batin. Jadi amalan ini ada yang lahir atau secara syariat, ada yang batin secara hakikat. Jadi agar kita bisa memisahkan dan mengenal dulu diri kita. Karena apa? Diri kita ini pada dasarnya juga terdiri dari secara lahir dan secara batin. Yang lahir namanya jasad. Nah, jasad yang kita lihat ini, yang kita nampak ini, itu namanya lahir atau jasad. Nah, sementara yang batin itu adalah ruh atau jiwa. Nah, ruh atau jiwa itulah yang menjadi nanti amalan batin. Itu kita bahas tentang secara hakikatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita berbicara yang pertama yaitu tentang amalan lahir atau secara syariat. Amalan lahir atau secara syariat, kita jelaskan dulu. Yang namanya syariat itu adalah apa saja amalan-amalan yang diperintahkan kepada umat Islam. Itu amalan lahir atau amalan secara syariat, yakni apa saja amalan-amalan lahir yang diperintahkan kepada umat Islam, baik itu wajib maupun sunnah. Amalan lahir ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, dan apa saja yang dilarang. Jadi apa saja yang diperintah, yang wajib dan yang sunnah, dan apa saja yang dilarang oleh Allah, dan baik itu haram ataupun makruh, termasuk juga yang amalan-amalan yang sifatnya kedudukannya adalah harus. Jadi ada amalan-amalan ini yang wajib atau yang diperintahkan, ada yang dilarang, kita juga bisa mendapat amal, baik itu yang sifatnya wajib maupun sunnah, ada yang sifatnya haram maupun makruh, ada yang sifatnya harus. Nah, kemudian amalan syariat lahir ini terbagi menjadi dua golongan atau dua kelompok. Ya, Bapak Ibu, agar kita ketahui semuanya, amalan lahir atau amalan yang bentuknya syariat itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu apa? Yang pertama, amalan yang urusan kita dengan Allah, yaitu disebut dengan apa? Hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Ada amalan-amalan lahirnya yang sifatnya hubungan kita dengan Allah. Yang kedua adalah amalan-amalan yang kita antar kita. Nah, antar kita atau sesama kita, sesama makhluk, yaitu disebut dengan hablum minannas. Jadi amalan lahir ini yang wajib maupun yang sunnah, yang haram, yang harus juga, yang mubah juga, dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah hablum minallah, yang kedua adalah hablum minan nas, gitu. Jadi
agar Bapak Ibu bisa memahaminya dan memperhatikannya. Nanti silakan yang tidak jelas boleh ditanya, yang tidak mau bertanya kami tanya. Jadi yang bertanya dapat hadiah, yang kena tanya nanti dapat hadiah, yang bisa menjawab. Nah, jadi kita jelaskan pelan-pelan. Yang pertama, kemudian kita lanjutkan yang disebut dengan hablum minallah, amalan lahir yang dikatakan hablum minallah tadi ialah amalan-amalan yang termasuk persoalan ibadah. Ya, amalan lahir yang poin pertama tadi hablum minallah ialah amalan-amalan yang termasuk persoalan ibadah. Contohnya adalah sholat. Itu amalan lahir yang urusan kita dengan Allah. Sholat, puasa, zakat, haji, dan juga baca Quran, berdoa, berzikir, bertahlil, bersolawat, dan lain-lain. Ya, itu amalan lahir yang hubungan kita dengan Allah. Jadi contoh-contohnya adalah apa? Sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, doa, zikir, tahlil, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu doa apa amalan-amalannya. Kemudian yang selanjutnya amalan yang hubungannya antar manusia, hubungan sesama manusia yang disebut dengan hablum minannas tadi ialah amalan-amalan lahir kita yang termasuk dalam bidang-bidang muamalah. Nah, amalan-amalan yang hablum minannas tadi yang termasuk adalah apa? Bidang-bidang muamalah atau muamalah, yaitu apa? Usaha-usaha atau kerja-kerja yang ada hubungannya dengan masyarakat. Nah, itu adalah amalan kita. Contohnya apa? Kita berdagang, kita bertani, kita apalah contohnya? Koperasi, apapun sifatnya hubungan kita dengan manusia itu akan bisa menjadi amalan, itu akan bisa menjadi ibadah kita. Asalkan nanti ada ketentuannya, kita niatkan karena Allah. Makanya kita bekerja, berusaha, berbuat di dalam dunia ini, niatkan semuanya karena Allah supaya dia jadi amalan, jadi ibadah. Jangan kita niatkan apa? Mau kerja, dapat duit, beli mobil, wah itu salah. Itu bukan karena Allah, karena duit. Jadi tidak jadi amalan. Jadi semua amalan ini tergantung niat. Kalau niat kita karena Allah, dia akan dinilai sebagai amalan. Tapi kalau seandainya niatnya karena kenapa kita kerja? Karena mengharapkan gaji, cari duit untuk makan, ya. Jadi sama kayak sapi. Sapi juga dia keluar pagi-pagi, niatnya apa? Untuk makan saja, tidak jadi ibadah dia. Kalau kita hidup ini cuma cari makan, ya sama kayak ayam, kayak sapi, kayak kambing. Nah, jadi amalan yang hablum minannas tadi yang pertama sifatnya yaitu apa? Muamalah, kerja-kerja yang ada hubungannya dengan orang lain atau dengan masyarakat. Nah, kemudian yang kedua adalah apa? Munakahat. Munakahat tahu itu? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak tahu kami kasih tahu. Nah, kalau nggak tahu kami kasih tahu. Amalan yang kedua, ya amalan yang sifatnya dengan manusia tadi. Yang pertama adalah muamalah. Apa? Muamalah atau muamalah. Yang kedua adalah munakahat. Munakahat ini adalah apa? Persoalan kekeluargaan. Munakahat itu adalah hubungan persoalan keluarga. Mulai dari persoalan nikah, nanti anak beranak, urusan keluarga, itu semuanya masuk bab munakahat. Mulai dari mencari jodoh, mencari pasangan, nanti masalah dengan pasangan, masalah kekurangan, kelebihan, masalah kekurangan, masalah anak. Nah, ini semuanya amalan, bisa jadi amalan, bisa jadi ibadah. Kalau kita niatkan apa? Nikah karena Allah. Nikahnya karena Allah, bukan nikah ini karena ada spek
spekulasi mencari untung rugi. Nikah ini untuk mencari apa? Sensasi. Atau nikah ini untuk mencari apa? Yang kita sukai, contohnya yang cantik, yang gagah, yang ganteng semuanya. Itu nikahnya bukan karena Allah. Tapi kalau nikahnya karena Allah, dia akan menjadi amalan lahir kita. Kemudian yang selanjutnya adalah apa? Jenayah. Ini amalan lahir juga. Jenayah itu artinya apa? Perbuatan melanggar hukum. Nah, jadi kalau kita bisa menjaga diri kita tidak melanggar hukum, ini juga menjadi amalan. Nah, artinya apa yang namanya melanggar hukum itu? Kita menjaga diri kita tidak mencuri, tidak mabuk-mabukan, tidak berjudi, ya kita tidak korupsi, gitu kan? Macam-macam lah yang sifatnya hubungannya dengan masyarakat, dengan orang lain. Nah, ini akan menjadi amalan kita. Kita mampu menjaga diri dari perbuatan-perbuatan jenayah tadi. Jenayah itu apa? Hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Kemudian serta tarbiyah Islamiyah. Nah, pendidikan ini juga menjadi amalan. Jadi ketika kita sekolah, menuntut ilmu, kita belajar di majelis taklim seperti ini juga menjadi amalan dicatat oleh Allah sebagai apa? Sebagai amal ibadah kita. Ini juga amalan lahir yang sifatnya apa? Hablum minan nas. Kemudian apa? Termasuk juga soal fisabilillah. Jihad fisabilillah. Nah, ini amalan utama ini. Puncak amal itu di jihad fisabilillah. Nah, ini juga merupakan amalan lahir yang sifatnya apa? Hablum minan nas. Nah, kemudian persoalan yang ada hubungannya dengan alam sejagat ini juga bisa menjadi amalan. Contohnya apa? Kita memelihara makhluk-makhluk untuk kita sayangi, untuk kita cintai. Seperti kita memelihara kucing. Nah, itu juga bisa menjadi amalan. Nah, jadi amalan lahir yang sifatnya hablum minan nas itu yang ada kaitannya dengan makhluk atau dengan masyarakat, dengan apa saja yang ada di alam semesta ini. Mulai dari muamalah, munakahat, jenayah, jihad, dan yang lain-lain sebagainya. Ini yang dikatakan amalan lahir. Terlalu cepat atau terlalu lambat? Jelas ya? Mana yang tidak jelas nanti tanya ulang. Nah, yang kedua kita jelaskan adalah amalan batin. Tadi amalan lahir. Amalan lahir disebut dengan apa? Syariat. Amalan lahir itu disebut dengan amalan kita dalam bentuk syariat. Nah, kadang ini ada orang bertolak belakang atau dia tidak mau. Artinya apa? Dia cuma memahami syariat, tapi dia tidak mau memahami hakikat. Padahal hidup kita ini ada hubungannya syariat dengan hakikat. Nah, amalan batin itu disebut dengan amalan hakikat. Amalan hakikat. Maka dalam Islam ini ada 4 level, 4 tingkat yang harus kita lalui serentak sejalan, tidak boleh dipisah-pisah. Yaitu apa? Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Nah, yang kali ini kita bahas apa? Syariat yang disebut dengan amalan lahir, hakikat yang disebut dengan amalan batin. Nah, hakikat pula artinya adalah apa-apa amalan batin yang diperintahkan ataupun amalan batin yang diperintahkan ataupun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Amalan yang diperintahkan dikenal dengan sifat mahmudah. Sifat apa? Nah, amalan batin itu kita melaksanakan sifat mahmudah. Sifat mahmudah itu bahasa Arab, bahasa kitanya sifat yang terpuji, sifat yang baik. Nah, semua sifat-sifat baik yang kita lakukan itu adalah amalan batin kita. Nah, kemudian dan apa saja yang dilarang oleh Allah. Nah, kita meninggalkan yang dilarang oleh Allah itu juga menjadi amalan batin
sifat mazmumah. Apa? Nah, kita meninggalkan sifat mazmumah itu amalan batin kita. Apa itu sifat mazmumah? Sifat-sifat yang tercela. Sifat-sifat yang tercela. Nah, sifat-sifat yang baik yang kita tumbuh kembangkan di dalam diri kita itu menjadi amalan batin kita. Contohnya apa? Contohnya kita penyabar, penyantun, pemaaf, gitu kan, murah senyum, murah berbagi. Itu semua amalan-amalan batin, tidak semua orang bisa. Ya kan? Itu amalan batin. Nah, kita melaksanakan amalan batin yang sifatnya tidak melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah. Tidak sombong, tidak takabur, tidak pelit, gitu kan? Tidak ghibah, tidak banyak hal-hal yang buruk yang kita tinggalkan yang dilarang oleh Allah itu menjadi amalan batin kita. Dengan kita meninggalkan apa? Sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang tercela atau sifat-sifat jelek. Itu menjadi amalan kita. Contohnya, kita tidak menjadi orang sombong, itu sudah amalan bagi kita. Kita pertahankan. Kita menjadi orang pemurah atau suka senyum atau suka berbagi, suka menolong, itu sudah amalan bagi kita. Nah, itu tidak terasa dan itu sifatnya berat. Nah, maka amalan-amalan batin ini, amalan-amalan batin ini atau yang disebut dengan amalan-amalan hakikat atau hakiki yang hakikatnya juga terbagi menjadi dua. Tadi amalan batin, amalan lahir dibagi dua, hablum minallah dan hablum minannas. Amalan batin juga dibagi menjadi dua, yaitu apa? Yang pertama berakhlak dengan Allah, yang kedua berakhlak dengan manusia. Berakhlak kita dengan Allah itu amalan batin kita. Kemudian berakhlak kita dengan manusia itu amalan batin kita juga. Dan sifat akhlak ini masing-masing kita beda-beda. Masing-masing kita beda-beda dan tidak ada yang bisa menilai seseorang. Contohnya saya menilai seseorang, kita melihat secara kasat mata kita, orang ini jelek akhlaknya, belum tentu. Ya kan? Karena yang bisa menilai amalan batin ini hanyalah Allah. Jadi jangan kamu lihat orang itu hina dulu di mata kamu. Belum tentu dia adalah ahli neraka, bisa jadi dia ahli surga. Jadi kita di sini melihat orang yang suka mabok-mabok, main judi gitu kan, buka aurat gitu kan. Jangan kita bilang kita tidak mau bergaul dengan dia, kita mengapian najis, kita menganggap kita nggak mau. Belum tentu kita lebih jelek dari dia. Dia justru jadi ahli surga, kita justru ahli jadi neraka. Kenapa kita jadi ahli neraka? Karena kita sudah bisa menilai dia lebih buruk dari kita, atau kita lebih baik dari dia. Berarti kita sudah punya sifat iblis. Aba wastakbar, angkuh dan sombong. Nah, kalau kita sudah bisa memahami hakikat diri tadi, mengenal diri dengan rasa hati tadi, kita akan merasakan apa? Kitalah di antara seluruh makhluk ini yang paling hina di muka bumi ini. Bahkan kita lebih hina dari anjing kura. Bapak-bapak ibu tahu? Tahu kan anjing kura? Anjing sudah najis, kurapan lagi. Kita lebih hina dari anjing kura. Nah, kalau ibu sudah merasa begitu, berarti ibu lah yang paling mulia diangkat oleh Allah derajatnya. Kalau ibu merasa ibu lebih baik dari orang lain, jangankan merasa diri kita lebih baik dari orang lain, ngomong saja dalam hati, pagar aku lebih bagus dari pagar dia, gak bakal masuk surga. Rumahku lebih indah dari rumah orang lain, anakku lebih cantik dari orang lain, ilmuku lebih tinggi dari orang lain, gak bakal masuk surga. Nah, ini bicara amalan batin ini halus sekali. Makanya bab kita ini mengenal diri melalui rasa hati. Ini hubungan kita dengan Allah. Nanti yang bisa menilainya Allah. Jadi yang selama ini suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, ini maaf ibu-ibu ya. Biasanya ibu-ibunya yang sering membandingkan suaminya dengan suami orang lain. Oh, lihat tuh suami si A, suami si Fulan.
Dia begini. Jangan bandingkan suami kita dengan suami orang lain. Kalau nggak tahu Pak, nikah sama orang lain. Wah, kalau istri saya ngomong itu saya sering ngomong. Nah, kalau bandingkan dengan sipulan nikah dengan sipulan. Ya, jangan bandingkan suami kita dengan orang lain, tidak sebanding. Masing-masing kita punya kelebihan, punya kekurangan. Jangan sekali-kali bandingkan anak kita dengan anak yang lain. Lihat anak-anak orang itu cerdas, pintar, hebat, wah, selalu kita sumpahin terus. Kamu bodoh, dekil lagi, kotor lagi. Jangan. Berarti apa? Ucapan ibu itu lebih. Jadi mulai hari ini jangan pernah berkata buruk kepada anak. Jangan pernah ngomong anak ini nakal. Jangan pernah ngomong suami kita ini punya kekurangan. Ibu saja yang tidak bisa melihat kelebihannya. Kenapa? Ibu buta. Kenapa? Cuma bisa melihat kelebihan orang lain, tidak bisa melihat kelebihan suami kita. Nah, ini yang disebut dengan amalan batin. Kita simpulkan tadi ada dua, yaitu apa? Yang kita apa saja yang sifat-sifat yang mulia atau yang terpuji tadi, mahmudah, dan sifat-sifat yang tercela, yang tidak terpuji tadi, yang buruk, yang harus kita tinggalkan, yaitu mazmumah. Nah, amalan hakikat ini juga terbagi dua. Yang pertama akhlak dengan Allah, dan yang kedua adalah akhlak dengan manusia. Sekarang kita bahas lagi apa itu yang dikatakan berakhlak dengan Allah. Akhlak dengan Allah. Ada yang bisa menunjukkan 10 contoh akhlak manusia dengan Allah. Dikasih hadiah 100.000. Selain yang ada di grup. Ayo, siapa yang mau? Selain yang ada di grup. Berakhlak dengan Allah, sebutkan satu persatu. Yang bisa menjawab mendapat 100.000 dari Buya. Ada yang bisa? Awali. Ini tak boleh, kan ada kecuali ya. Kecuali yang ada di grup. Selain yang ada di grup, yang lain mau menjawab. Kita lanjut. Nanti kita naik selanjutnya. Jadi bentuk akhlak kita kepada Allah yang pertama, kita mengenal Allah dengan yakin. Jadi kalau kita mengenal Allah sekedar saja itu belum berakhlak kita. Yang pertama bentuk kita berakhlak dengan Allah, kita kenal dengan Allah seyakin-yakinnya, atau dalam bahasa Quran seberapa? Biskikoni, sedekat-dekatnya, sepaham-pahamnya, sekenal-kenalnya. Kenalnya bukan sekedar yakin, tapi apa? Harus ainul yakin. Harus apa? Hakul yakin. Jadi bukan Allah itu kalau cuma kenal sekedar tahu nama, tahu begitu saja. Ketika orang menyebut nama Allah, pasti tidak akan gemetar hati kita. Pasti tidak akan bergetar hati kita. Berarti tandanya apa? Belum ada iman. Karena tanda orang beriman itu apabila disebut nama Allah, maka bergetarlah hatinya. Nah, kenapa hati kita tidak bergetar ketika disebut nama Allah? Tandanya kita tidak kenal. Coba contohnya kita kenal dengan seseorang. Ketika seseorang disebut namanya, kita langsung itu kenalan saya itu. Nah, gitu kan? Nah, kita ketika disebut Allah, kita diam saja. Apa hati kita? Nah, jadi yang pertama, kalau bukti kita berakhlak dengan Allah adalah apa? Kita harus yakin mengenal Allah dengan seyakin-yakinnya, dengan hakul yakin, dengan sekenal-kenalnya. Nah, supaya apa? Kita yang kedua, setelah kita kenal, kita merasa kehebatan Allah. Nah, itu tandanya kita berakhlak dengan Allah. Kita merasa kehebatan Allah. Allah itu maha hebat, maha segala-galanya. Segala sesuatunya hanya Allah. Kita tidak ada daya dan upaya. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya. Tidak ada apa-apa kita. Dalam sekian detik aja kita bisa mati, cabut oleh Allah nyawa kita. Nah, jadi
kita berakhlak dengan Allah, kita merasa kehebatan Allah. Yang ketiga adalah apa? Kita merasa gerun. Tahu? Ada yang tahu gerun nggak? Dapat hadiah bilangnya. Gerun ini bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Nah, gerun ini artinya apa? Takut. Takut, malu, bimbang kalau ini kita mau bagaimana ya? Nah, jadi kalau kita berharap dengan Allah itu kita harus merasa gerun dengan Allah, takut dengan Allah. Takut bukan seperti takut kita dengan harimau. Kalau takut dengan harimau kita lari. Kalau takut dengan Allah ini kita mau mendekat, tapi kita malu mau mendekat. Kenapa? Diri kita ini kotor, pakaian kita ini kotor, kita tidak membawa pakaian takwa. Kita hanya apa? Tidak pantas gitu, tidak pantas untuk berjumpa dengan Allah. Itu namanya apa? Yang ketiga tadi, kita merasa gerun dengan nerakanya Allah, kita merasa takut dengan nerakanya Allah. Nah, kita pernah mendengar hari ini orang-orang berkata tidak takut masuk neraka. Alhamdulillah, ya kan? Tidak takut masuk neraka. Ya, tidak apa-apa. Kita lanjut. Ya, kita lanjut. Boleh dibaca saja. Yang keempat, merasa senantiasa diawasi oleh Allah. Yang kelima, merasa hina diri dan malu dengan Allah. Yang keenam, meridai setiap takdir dan ketentuan Allah. Itu bentuk akhlak kita kepada Allah. Yang ketujuh adalah apa? Sabar di atas semua ujian Allah. Itu juga akhlak kita dengan Allah. Yang kedelapan, mensyukuri nikmat-nikmat pemberian Allah. Yang kesembilan, mencintai Allah. Ini akhlak kita, harus mencintai Allah. Yang kesepuluh, merasa takut pada Allah atas kecurangan atau dan dosa-dosa kita. Yang ke-11, tawakal kepada Allah. Yang ke-12, merasa harap dan pada rahmat Allah. Yang ke-13, rindu pada Allah. Yang ke-14, senantiasa mengingat Allah. Yang ke-15, rindu pada surga Allah karena ingin bertemu dengannya, dengan Allah. Itulah 15 bentuk-bentuk akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah apa? Akhlak kita dengan manusia. Ada 12 bentuk akhlak kita dengan manusia. Yang pertama apa? Mengasihi sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Kita mampu mengasihi orang lain sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Itu akhlak kita sesama manusia. Yang kedua, merasa gembira di atas kegembiraannya dan merasa berduka dengan kedukaannya. Nah, itu akhlak kita dengan manusia. Melihat orang suka, senang, kita senang. Melihat orang susah, kita susah. Berarti kita berakhlak. Jangan sebaliknya. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, itu bukan akhlak. Kemudian yang ketiga, menginginkan kebahagiaan untuknya di samping berharap dan agar terhindar mereka dari kecelakaan. Kemudian yang keempat, benci pada kejahatan tetapi kasihan pada dirinya hingga timbul perasaan untuk menasehatinya. Jadi ketika kita melihat orang itu salah, ada keinginan kita untuk menasehatinya. Itu bentuk akhlak kita sesama manusia. Yang kelima adalah pemurah pada orang lain atau kepada manusia. Itu adalah akhlak. Yang keenam, bertolak ansur dengannya. Bertolak ansur ini artinya tolong menolong dengan orang lain. Nah, kemudian yang ketujuh, mengenang jasanya dan berusaha membalas karena Allah. Jadi setiap orang berbuat baik dengan kita kenang perbuatan baiknya dan kita ingin membalasnya karena Allah. Kemudian yang kedelapan, memaafkan kesalahannya dan sanggup meminta maaf atas kesalahan padanya. Yang kesembilan, kebaikannya disanjung dan diikuti, kejahatannya dinasehati dan dirahasiakan. Yang ke-10, lapang dada, berhadapan dengan ragam bentuk manusia. Itu juga akhlak. Yang ke-11 adalah baik sangka terhadap orang Islam. Dan yang terakhir, ke-12, tawadhu
dengan manusia. Tawadhu artinya berendah diri, jangan mengangkat diri, jangan menganggap kita lebih baik dari mereka. Nah, inilah 12 bentuk akhlak kita dengan manusia. Kemudian terakhir, supaya kita tadi bisa melaksanakan amalan lahir maupun amalan batin tadi, kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45, yaitu apa yang bunyinya asta'inu bisobri wassalah. Nah, supaya kita bisa mengenal diri melalui rasa hati dengan amalan lahir maupun amalan batin tadi, pahamilah dua hal ini. Asta'inu, mintalah pertolongan kepada Allah. Dengan apa kita minta? Yaitu dengan sabar dan sholat. Ini berat kata Allah, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, kalau kita khusyuk baru kita bisa sabar. Kalau kita khusyuk baru benar sholat kita. Kalau tidak khusyuk, sholat kita tidak benar, kita tidak akan jadi orang yang sabar. Nah, ini materinya kita percepat supaya banyak sesi tanya jawabnya. Nanti yang ada dapat materi boleh tanya-tanya mana yang tidak jelas. Kemudian kami serahkan kepada moderator untuk supaya lebih apalagi materinya. Silakan. Baik, Bapak Ibu dan adik-adik semuanya, mungkin kalau pembahasan tentang akhlak pada Allah ataupun berakhlak kepada manusia ini adalah suatu pembahasan yang tidak bisa kita dipendek-pendek itu. Pembahasannya sangat panjang sekali kalau dijelaskan. Kalau sana dijelaskan tentang akhlak pada Allah dan akhlak kepada manusia ini, mungkin makan waktu sehari semalam ataupun berhari-hari berkemungkinan. Ya. Di sini juga kami jelaskan juga Bapak Ibu, hablum minan nas dan hablum minallah ini adalah satu paket. Kenapa? Bukannya kita berdekat diri kepada Allah saja, akan tetapi berdekat diri kepada manusia juga. Kenapa? Karena selalu bertempat, ibaratnya bersatu dalam mengerjakan segala sesuatu ini harus mendekat diri kepada Allah dan mendekat diri kepada manusia. Karena apa? Karena ini adalah amalan untuk kita di akhirat nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin dalam pembahasan Buya yang sampaikan tadi, mungkin Bapak Ibu yang kurang paham ataupun kurang ngerti, kami persilahkan untuk bertanya apa saja yang Bapak Ibu pertanyakan. Insya Allah Buya akan menjawab pertanyaan Ibu. Di luar materi ataupun judul boleh juga. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ayo. Hah? Bukunya? Itu sudah tukaran. Tes, betul-betul. Sinyalnya. Maju, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami mau bertanya ke Ustaz, apa bedanya nafkah seorang suami, dan sedekah untuk istri? Terima kasih Pak Ustaz. Nafkah seorang suami dan sedekah untuk istri. Oh, beda nafkah dengan sedekah. Sama lagi? Oke, yang lain boleh. Yang lain? Silakan, ada ibu yang lain atau kakak-kakak yang lain juga. Mbak Dewi, silakan. Assalamualaikum, saya Dewi. Kamu
menasehatin orang lain. Kadang-kadang kan kita ini punya adik lah yang menjelaskan. Cowok nih laki-laki. Kita mau ngomong, kadang kita ngomong gini, terus dia bilang terserah lah gitu. Sementara kan bapak-bapak kan harus ke masjid. Tidak boleh setelah di rumah, harus berjamaah di masjid. Dia bilang katanya, kami kan punya tempat sholat ya, kami berjamaah di rumah, kami begitu. Jadi macam-mana caranya ngomongnya ada adik juga, dia ke masjid. Tapi kan saya bilang, bagusnya kalau putus sebelum pergi kerja ke masjid. Nanti kita doa sendiri, kita pulang karena kita ngejar kerjaan kan, karena mau pergi kerja kan perginya jam 5:30. Sementara kan kita sholat dulu jam 5, selesai 5:30 kan, terus kan kita pulang kan kita bisa siap-siap sebentar sarapan apa kan, kita pergi dulu bisa. Bilang kalau gede ya, adalah di rumah dulu. Jadi kayak mana lah caranya kita mau nasihati, takut orang tersinggung gitu. Nah, karena kan saya punya adik yang dekat, laki-laki 2, dekat sama rumah saya. Yang satu memang udah rajin dia ke masjid. Cuma yang ini bilang saya punya tempat sholat di rumah berjamaah sama istri. Yang satu bilang kan masih mau ngejar kerjaan atau terlambat. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu pertanyaan lagi. Boleh yang siapa lagi yang mau bertanya? Tuh yang ukti-ukti itu. Ayo adik-adik. Ayo, bagi bapak-bapak boleh. Ini ibu-ibu sudah kalah bapak sama ibu. Ayo, Pak, Bapak, boleh bertanya? Boleh? Oh, belum ketemu ya? Silakan. Boleh, Pak Hentian. Oh, ngaji doang. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu ya, mana bagus atau istilahnya tuh baik kita bersedekah sama keluarga kita sendiri atau bersedekah sama orang lain? Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih yang sudah bertanya. Di sini kami sebutkan pertanyaan yang pertama yaitu dari Ibu Sinta. Pertanyaan dari Ibu Sinta ini adalah pertanyaan tentang nafkah dari seorang suami dan sedekah untuk istri. Ya betul. Ini bagaimana Bu ya? Kenapa Bu ya? Beda. Mungkin ini tentang nafkah lahir batin mungkin lahir batin ya, betul nggak Bu? Lahir batin ini sedekah untuk istri, ini maksudnya sedekah untuk istri kayak mana sebenarnya? Maksudnya enggak mungkin misalnya suami ini kan suami itu sebagai suami wajib menafkahi istri. Ya betul. Sama apa namanya sedekah istri. Nah, maksudnya tuh kayak perbedaannya gitu dah. Oh, cuma perbedaannya. Oke. Jadi suami itu termasuk nafkah atau sedekah kepada istri itu gitu nah. Oke Bu ya, silahkan dijawab dengan pertanyaan Ibu Sinta. Oke. Juwita. Nama anaknya Sinta, nama ibunya. Oke, Ibu Juwita. Oke. Nama yang sudah apanya ada? Sri Juwita lah Kak, nggak ada begitu. Oh, nggak dikasih nama kaumnya. Nama setelah yang mualaf. Nggak diganti Pak. Diganti? Mau diganti nggak? Iya, nama ini adalah doa. Jadi supaya orang manggil kita seperti yang dipanggil. Makanya kita buat nama kita itu, nama anak itu kalau laki-laki Muhammad semua. Harus ada Muhammadnya, kalau tidak Muhammad Ahmad. Muhammad atau Ahmad. Bagus. Nah, kalau yang perempuan ada Nurnya atau mengikuti nama sahabat-sahabat yang perempuan atau istri-istri Nabi. Nah, karena Juwita nanti kita lihatlah sifat-sifatnya, nanti kita cocokkan nama kaumnya siapa. Nah, terima kasih. Pertanyaan yang pertama tadi, apa beda antara nafkah dari suami dengan sedekah dari suami? Ya, jadi
Yang pertama, kita pahami dulu dari makna katanya, pemahaman dari kata, dari lugah, dari secara bahasa. Nafkah itu asal katanya nafkah. Nafkah berarti nafkah itu sifatnya kewajiban, wajib. Nah, wajib ini maksudnya gimana? Apabila suami tidak memberikan nafkah kepada istri, maka suaminya berdosa. Punya dosa dia, baik lahir maupun batin. Nih ya, sama aja. Dia tidak menafkahi secara lahir, dosa suami. Kemudian dia tidak menafkahi secara batin, dosa suami. Nah, cuma sedikit kami perjelas nafkah batin itu apa. Ibu Juwita tahu nafkah batin itu apa? Nafkah lahir itu apa? Tahu nggak? Nah, jadi coba ibu-ibu semua diperluas pemahamannya. Nafkah itu ada yang lahir, ada yang batin. Nah, nafkah lahir itu bukan duit. Bukan hanya suami itu berkewajiban ngasih duit sama istri, itu katakan nafkah lahir. Bukan. Bukan itu saja yang dikatakan nafkah lahir. Karena secara lahir kita ini bukan hanya butuh duit, kita butuh selain daripada duit. Apa saja yang sifatnya lahiriah itu wajib suami memberikannya kepada istri. Contohnya apa? Suami wajib memberikan tempat tinggal, sandal, pangan, papan, itu wajib. Itu nafkah. Walaupun sifatnya kontrak, ya nggak apa-apa kalau belum pada punya sendiri, gitu kan? Tapi dia wajib, kewajiban suami memberikan istri tempat tinggal. Kemudian ada kewajiban suami memberikan pakaian, hijab. Nah, nanti apa? Karena kalau, ya maaf, kalau seandainya istri buka aurat, yang dituntut nanti bukan hanya istrinya yang dihukum, suaminya. Suaminya, kenapa? Dia tidak menafkahi. Nah, termasuk juga yang ketiga tadi, paman, memberikan makan istri. Nah, sebatas mana kewajiban suami memberi makan kepada istri? Sebatas apa yang dimakan oleh suaminya. Kalau suaminya makannya enak-enak, istrinya nggak pernah dikasih, berarti itu dosa. Jadi ukurannya bukan jumlah rupiahnya, Bu, ya. Jadi kalau nafkah lahir ini bukan jumlah rupiahnya. 1 bulan harus kasih 1 juta. Kalau enggak 1 juta berarti tidak kasih nafkah lahir. Karena walaupun dia tidak pernah ngasih duit, tapi tiap hari makannya full di rumah, pakaian banyak, kita kan tempat tinggal nyaman, sudah nggak usah. Apa yang kita tanya-tanya lagi? Semuanya sudah secara lahir sudah terpenuhi. Paham ya Ibu Juwita? Itu nafkah lahir. Kemudian nafkah batin. Ingat, nafkah batin itu bukan tanda tanya begitu saja. Bukan urusan hubungan suami istri saya, bukan. Itu hanya 1/10 saja. Tidak sampai 1/10%-nya lah. Yang dikatakan nafkah batin itu suami mampu menjadi pemimpin, menjadi imam, menjadi pengayom, bisa memberikan tarbiyah, pembinaan, tazkiyah, hafsul jannah dan lain-lainnya. Intinya apa? Istri harus merasa nyaman, tenang hatinya. Artinya apa? Suami yang mampu memberikan nafkah batin itu apa? Bisa menjadi suami yang soleh, bisa memberikan rasa nyaman kepada istrinya, itu nafkah batin. Jadi jangan kayak orang-orang kebanyakan, wah aku tidak ketemu sama suamiku, bapak kemudian aku nggak dinafkahi. Mungkin dia kerja di luar kota, ya kan? Tiap malam kalian sudah video call, udah tenang, sudah, itu sudah nafkah batin. Nah, jadi itu nafkah batin, nafkah suami kepada istri. Hukumnya adalah wajib fardu ain. Kalau dia tidak kerjakan, dosa. Nah, ya.
Nah, kemudian yang dikatakan bedanya dengan sedekah suami kepada istri itu beda lagi. Sedekah itu setelah terpenuhinya kewajiban ini. Sedekah itu asal katanya syidqah, pembenaran saja. Jadi ketika nafkah secara lahir maupun secara batin, Bu Juwita, setelah nafkah secara lahir dan batin terpenuhi, suami boleh memberikan sedekah kepada istri. Karena apa? Sedekah seorang suami yang lebih utama adalah kepada istrinya. Nah, setelah itu baru kepada orang tuanya. Jadi kalau mau memberi kepada orang lain, istrinya dulu. Istrinya dulu, baru orang lain. Nah, jadi sedekah ini ibaratnya hanya apa? Ya di bawah hadiah lah. Kita kan kalau hidup di kaku aja begitu aja kan gak enak. Nah, makanya kadang memberikan sedekah. Jadi sedekah ini bentuknya juga bukan hanya materi, benda saja tidak, banyak. Ya, banyak. Contohnya kita senyum, suami senyum dengan istrinya, itu sedekah. Ya kan? Kita panggil istri kita dengan panggilan yang dia senang, Umairah. Nah, itu juga sedekah. Ya kan? Wah, kalau beb bukan amal ibadah. Itu kita harus nggak boleh panggil beb. Panggil, ya maaf, panggil papa, mami. Nggak boleh kita menyerupai orang-orang non-Islam. Kita harus bertasawuf dengan orang non-Islam. Nah, kalau manggil istri itu, manggil suami itu dengan panggilan yang dia suka. Ya kan? Panggilan yang dia suka. Makanya Ibu Juwita tadi harus punya nama kauniannya. Contohnya Nabi Muhammad itu suka memanggil istrinya dengan panggilan Umairah. Artinya yang merah-merahan. Nah, itu sedekah, Bu. Sedekah itu bukan ini duit, sedekah kepada kau, bukan begitu sedekahnya. Sedekah itu banyak bentuknya dan banyak pula caranya. Ya, ini kita ya. Nah, bedanya sedekah itu sunnah saja. Kalau nafkah itu wajib. Gitu. Oke Bu ya, menyambung pertanyaan dari Ibu Juwita ini memang. Tapi bagaimana Bu ya, kalau seandainya suami ini cuma bisa memberi nafkah zahir dan batin itu sudah terpenuhi. Akan tetapi dalam beragama ini sebagian orang ada juga istri lebih memahami tentang agama daripada suami. Ini seperti mana Bu ya? Kalau seandainya suami yang kurang mengenal tentang agama sedangkan istrinya banyak mengenal agama, apakah istri mendidik suaminya itu sah begitu? Jadi apabila di suatu ketika atau di suatu keadaan, di suatu rumah tangga, kebetulan istrinya lebih dahulu mempelajari Islam dibanding dengan suaminya. Jadi saya koreksi dulu bahwasanya apa? Tidak ada istilah istri lebih pintar dari suami, tidak ada. Jadi apapun masalahnya, setinggi apapun titel kalian sebagai istri, baik itu profesor, baik itu dipanggil ustazah, gitu kan? Kalian terhadap suami harus hormat. Karena apa? Karena tuntunan di dalam Al-Quran sudah ada, ar-rijalu qawmu 'alan nisa. Jadi laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita atau bagi kaum istri. Jadi kalau seandainya kebetulan suami kita belum bisa belajar, belum bisa mengaji, suami kita belum fasih sholat, suami kita belum terbiasa puasa, suami kita belum biasa melakukan amalan-amalan lahir lainnya. Jadi jangan kita sebagai istri menganggap kita lebih baik dari suami. Nggak boleh. Karena apa? Karena ridho Allah melalui ridho suami. Jadi tidak bisa tentang bagaimana cara kita menghormati suami. Mohon
dikasih contohnya Bu. Kalau kita lihat secara apanya kan gitu. Coba perhatikan, Nabi Muhammad nikah dengan Khadijah. Khadijah umurnya 40, Nabi Muhammad umurnya 25. Secara kasat mata lahir saja, mana yang lebih pintar, mana yang lebih paham, mana yang lebih dewasa, gitu kan? Tapi tidak mentang-mentang Khadijah itu umur 40 dia harus mengatur suami jadi dayus nanti. Justru apa? Kita kalau memang orang yang bijak, istri yang bijak, istri yang punya ilmu pemahaman agama, seperti apapun suami kita, walaupun suami kita itu seperti Fir'aun, tahu? Walaupun suami kita ini seperti Fir'aun, kita harus tetap mengikutinya kalau dia memerintahkan yang bukan menyebutkan Allah. Kalau suami kita ini contohnya pemabuk, pencuri, macam-macam dosa dia kerjakan, gitu kan, bejat. Kalau suami kita nyuruh kita masak, nyuruh kita cuci piring, nyuruh kita apa, kita kerjakan ya? Harus kita kerjakan. Jadi tidak boleh manusia tadi menilai orang lain atau kita menilai suami kita lebih rendah ilmu agamanya dari kita, tidak boleh. Karena apa? Pandangan lahir ini tidak bisa kita jadikan penilaian, karena orang itu punya amalan batin. Mungkin di saat dia dianggap dia boleh apa, dia lebih dekat dengan Allah, dia lebih cinta dengan Allah, dia lebih urusannya dengan Allah lebih banyak daripada kita. Kita cuma ria aja, sholat ria, semua ria. Mereka selalu hatinya tidak berhenti mengingat Allah, jadi tidak bisa kita menilainya. Oke, Bu Juwita, itulah pembahasan ataupun jawaban dari Buya tentang bagaimana nafkah seorang suami dan sedekah perbedaannya. Jadi Ibu Juwita sudah jelas apa belum Bu Juwita? Apa masih kurang, masih mengganjal? Oke, kita lanjutkan yaitu pertanyaan dari Ibu Dewi. Ini pertanyaannya tentang bagaimana kita menasehati ya. Nah, kasih tahu menasehati lah ibaratnya. Menasehati kakak atau adik untuk sholat ke masjid. Nah, kayak itu ya Bu. Baiklah, kita dengar ya Bu pembahasan yang ataupun jawaban dari Buya. Oke, Kita ingat surat Al-Quran, wa asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi demi masa kita semuanya rugi. Waktu berjalan kita akan rugi semuanya. Kecuali orang-orang yang mau beriman dan beramal soleh. Ya kan? Kemudian apa? Menasehati untuk menepati kebenaran dan kesabaran. Jadi ini Bu, ingat ya, ketika kita mengambil posisi ingin menasihati orang lain, kita sudah merasa kita lebih baik dari orang lain. Makanya kita jangan ngambil terpanggil dan mengambil posisi kita mau menasihati orang lain, jangan. Kita cukup begini, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Ketika di zaman Rasulullah dan di zaman sahabat, bila datang orang berjumpa dengan Rasulullah, ya Rasulullah, aku minta nasihat, ya Rasulullah, aku minta petunjuk, aku minta diarahkan. Nah, jadi apabila orang datang kepada kita minta dinasehati, waktu itulah kita baru bisa dinasehati. Ketika orang belum terketuk hatinya, belum dituntun hatinya untuk berminta kepada kita, berjumpa kepada kita untuk dinasehati, jangan kita mengambil posisi kita jadi penasehat atau jadi hakim yang bisa memutuskan orang ini begini. Ya, mungkin yang dimaksudkan Ibu Dewi ini ialah mungkin setiap kegiatan atau setiap hari Ibu Dewi ini melihat adiknya itu tidak pergi ke masjid kah, ataupun sholat di rumah terus seperti ini. Mungkin Ibu Dewi ini cuma ngomong, cuma menasihati kewajiban seorang laki
Betul sekali Bu. Kan saya lihat ada yang tidak ada yang masjid, tapi kan orang yang besar. Ya. Ini bukannya kalau kita dibilang yang berjamaah. Ya betul. Mas saya nggak bangga, saya nggak. Ya Bu, yang dimaksud Ibu ini kalau seandainya kita bikin masjid dalam ruangan rumah itu masjid musola atau tempat biasa Bu. Itu bisa dipermasalahkan juga karena apa? Sekarang ini mungkin orang mempunyai rumah besar ya Bu, itu mungkin tempat sholat tersendiri gitu, sholat di rumah terus tanpa masjid. Akan tetapi kewajiban seorang laki-laki itu kan sholat ke masjid. Nah itu Bu ya. Ya sebentar. Ya betul. Ya. Paham Bu? Anda paham? Oke. Tadi yang pertama kami baru menjelaskan tentang bab kita kalau kita mau menasihati. Ya sebentar, ini belum sampai kepada pertanyaannya. Ya selanjutnya, yang namanya kita bentuk menasihati itu tidak mesti dengan suara. Nah, kita menasihati orang lain itu tidak mesti dengan perkataan atau ucapan. Kalau kita mau menasihati orang lain tadi dengan perkataan dan ucapan, apabila orang itu sudah mau menyerahkan diri sama kita, sudah datang kepada kita minta dinasehati, minta petunjuk atau pendapatnya, arahannya, baru kita nasehati dengan suara. Nah, apabila kita menemui kakak atau adik keluarga kita yang bersikap atau berbuat, contohnya lebih sering sholat di rumah, berjamaah di rumah, jarang ke masjid dengan beberapa alasan. Yang pertama, tadi dia mengatakan kami sudah berjamaah ke masjid. Yang kedua, kami sudah sibuk. Anda paham? Jadi sifat kita, sifat ibu sebagai kakak ataupun sebagai adiknya, bagaimana ibu menasihatinya? Ibu yang pertama cukup mencontohkan, ibu aja dulu datang ke masjid. Ibu saya yang rutin datang ke masjid, sehingga dia melihat apa yang kita lakukan itu jauh lebih baik dari apa yang dia lakukan. Barulah nanti mudah kita untuk menyampaikan. Kalau kita hanya menyampaikan katanya, kata orang, kata ustaz, kata si fulana, lebih bagus sholat di masjid. Itu kata orang, tidak bisa kita posisikan kedudukannya dengan masalah yang kita hadapi. Ya, jadi begini. Memang banyak hadis yang mengatakan laki-laki itu afdolnya, utamanya, baiknya sholatnya di masjid daripada di rumah. Itu kita tidak boleh mentang-mentang telan hadis itu. Tidak boleh mentang-mentang harus semuanya wajib di masjid. Tidak, karena Nabi juga mengatakan lebih utama, lebih afdol, diutamakan, disuruh sholatnya lagi di masjid. Bukan artinya apa? Kalau memang itu menjadi fardu ain, contohnya Pak, laki-laki yang tidak sholat di masjid haram atau batal sholatnya, tidak benar. Nah, itu baru. Nah, ketika mereka punya dalil, punya alasan, kenapa dia harus sholat berjamaah di rumah? Kita harus menghargai pendapatnya. Karena mungkin apa? Dia lagi mendidik suami istrinya dan anak-anaknya sholat berjamaah. Jadi kita harus husnuzon. Jangan suuzon dulu sama mereka. Harus berbaik sangka dulu dengan Allah dan dengan manusia. Mungkin dia sholat di rumah itu lagi belajar ngimami istrinya dan anaknya. Biasanya dulu kan. Nah, cukup tadi kalau kita mau memberikan contoh yang baik, nasihat yang baik, kita yang terus 5 kali bolak-balik sehari semalam ke masjid. Mampu nggak kita? Kalau kita tidak mampu, jangan kita suruh orang dulu. Karena Nabi kalau memberi nasihat tidak pernah apa yang keluar dari ucapannya kecuali yang sudah dia perbuat. Nah, dan kita juga harus perhatikan hari
ini banyak sekali, sebenarnya bukan dua alasan itu kenapa orang sebagian tidak ke masjid. Kadang beda paham dengan imamnya, kadang beda paham dengan konsepnya, kadang beda paham nih. Bahkan ada yang memahami ini masjid biro, ini masjid takwa, ini. Jadi banyak alasan. Sekarang kembali kepada diri masing-masing. Kenalkan diri kita dulu. Jadi hari ini kami pertegas kepada ibu, lebih utama menasehati diri, dan memberi uswah kepada adik dan kakak tadi persoalan sholat berjamaah, utamanya di masjid. Nah, jadi ketika dia sholat di rumah berjamaah itu juga 27 derajat, ya kan? Nah, tergantung dianya kenapa dia sholat di rumah tadi. Apa ada masalah dengan orang di masjid, atau ada masalah dengan masjidnya, atau dia takut jalan ke masjid? Itu kan belum kita tanya. Nah, jadi untuk sekarang ini tadi kewajiban kita menasihati tadi tidak mesti dengan suara. Coba kita nasihati dia dengan perbuatan. Kita lakukan dulu 5 kali musik rutin, bolak-balik. Oke, Bu Dewi, masih ada ditanya lagi. Saya nggak nasehatin, Ustaz. Saya tuh cuma karena kan laki-laki tua. Saya nggak pernah negur dia. Iya. Negur adik saya kok. Iya. Cuman saya lihat kan dia bilang saya tuh berjamaah di rumah. Iya. Sementara kan masjid sudah rumah. Betul. Jauh, malah jauh. Iya. Dia cuma salah satu rumah, terus langgar. Maghrib ada kan? Nggak gitu yang satu kan karena ada dinner, tapi dia maghrib ke masjid, saya kerja dari saya. Oh, mungkin kalau Nggak pernah negur dia. iya betul. Kalau betul kata Ibu tuh tidak pernah, cuma mengingatkan kayak itu kan. Enggak, cuma saya lihat Pak, adik saya. Oh, cuma lihat. Oh. Nilai dalam diri dia, dalam Iya, hati. Iya. Saya nggak pernah nasihat, saya nggak pernah negur, walaupun adik punya rasa tersinggung juga. Iya. Jadi saya nggak pernah nasihatin sama sekali. Oke. Nggak pernah. Oke. Jawaban dari Ibu ya tadi udah sama. Itu motivasi untuk Oke, alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan dari pertanyaan selanjutnya yaitu dari Ustaz Rivaldo. Ustaz Rivaldo ini menanyakan bagaimana bagus bersedekah kepada keluarga sendiri, apa bagus sedekah dengan orang lain. Ini bagaimana pendapatnya? Perbedaannya sedekah dengan orang lain dengan keluarga sendiri. Itu bagaimana Bu ya? Yang paling bagus. Pertanyaan dari Pak Gor ini sangat luar biasa. Betul. Pertanyaan yang pernah ditanyakan oleh sahabat Nabi kepada Nabi. Jadi sahabat Nabi pernah bertanya kepada Nabi, siapa yang utama yang harus kita berikan sedekah? Nah, jawabannya langsung turun wahyu. Karena jawabannya turun wahyu, hari ini saya suruh aja baca Quran karena dia ustaz juga. Al-Baqarah 215. Baca. Buka kitab di apa Al-Quran di handphonenya. Pastinya berarti. Ya, itu dia buka dulu dia baca artinya. Dan buka Ustaz Al-Baqarah 215. Surah Al-Baqarah ayat 215. Sudah, biar saya bacakan ya. Saya harapnya biar dia aja baca sendiri. Artinya saja. Artinya mereka bertanya kepadamu Muhammad. Nah, jadi ada di zaman Rasul, di zaman Nabi yang bertanya kepada Nabi Muhammad. Karena dalam perjalanannya banyak rintangan, banyak godaan dan banyak tantangan, banyak cobaan dan banyak ujian. Betul, Bu? Nah, ini juga perlu dapat bahagian dari kita umat Islam. Karena apa? Ketika dia sudah memutuskan untuk masuk ke dalam Islam, ya secara otomatis kita dipersaudarakan oleh Allah, saudara seakidah, bukan saudara-saudara. Nah, dia lagi dalam musafir perjalanan, bukan dari Arab datang ke Jambi, tapi dari agama sebelumnya kepada Islam. Ini butuh dari kita sedekah, ini butuh santunan dari kita, infak dan yang lain-lainnya. Maka perlulah kita di sini untuk apa? Saling
Ya, pahit ya, Ustadz Rivaldo. Oke. Kesimpulannya ialah mana yang bagus orang lain daripada keluarga sendiri, berarti keluarga sendiri yang lebih didahulukan. Lihat keadaan keluarga kita, mampukah ataupun kurangkah, baru kalau seandainya sudah kita memberikan kepada keluarga sendiri, barulah kita bersedekah kepada orang lain. Itulah pertanyaan dari Buya Hamdan. Oke, ibu-ibu di sini, ibu-ibu banyak yang kedatangan yang baru, yang mau bertanya tentang diri sendiri, pengalaman kehidupan sehari-hari ataupun dari tadi, boleh kami silakan. Sebut nama ya. Assalamualaikum ya. Ya, ada pertanyaan. Yang saya mau tanyakan itu sekarang nanti kan ada hisab dekat nih. Halo? Dekat nih, Apa dengan segala yang dikatakan di akhirat nanti kan akan dihisab. Iya, betul sekali. Yang jadi pertanyaan saya, apakah hukumnya di dalam Islam Ya. jika kita mendapatkan harta warisan dari orang tua, sementara kan orang tua kami itu masih nonis. Nah, itu apa hukumnya? Apakah kita terima? Apakah atau enggak? Oke. Gitu ya. Terima kasih. Oke, ibu ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Tadi dari Ibu Fatimah ya. Ada lagi yang mau ditambahkan. Oke. Menurut tadi kan yang namanya orang tua, saudara, Ya. dan lain-lain. Itu juga berkaitan dengan itu juga kan orang tua juga nonis nih. Oh iya iya. Itu juga termasuk mewajibkan juga sama dengan yang muslim juga. Iya. Itu Oke. Oke. Oke, ibu-ibu lain ada yang mau bertanya? Kalau datang boleh bertanya. Nanti kalau tidak disebut anak tidak ditanya tidak boleh balik ya. Wajib bertanya. Boleh. Boleh, ibu. Oke. 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 Sebut nama ya, Bu. Kalau udah nanya tidak boleh makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan ini, biaya. Amalan apa yang bisa kita bawa nanti di akhirat? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini guys. 10 menit lagi. Gimana nih? Oke, ini langsung saja ya pertanyaannya. Ini dari Ibu Fatimah, ya Ibu Fatimah ya. Tadi Ibu siapa? Ini Ibu Yasmin. Oke. Pertanyaan yang pertama ini dari Ibu Fatimah, ini mengenai harta warisan. Sedangkan ibunya non Muslim, sedangkan anaknya Islam. Ini hartanya seperti apa? Wajibkah dia mewariskan gitu ya? Kita terima. Oke, hukumnya ya Bu. Langsung Bu ya, yang pertanyaan kedua yaitu tentang amalan apa yang kita amalkan supaya kita untuk ke akhirat nanti. Langsung saja Bu ya, kedua-duanya. Ya, terima kasih kepada Ibu Fatimah. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Yang pertama, apabila orang tua kita masih non Muslim atau non Islam dan dia ingin memberikan harta kepada kita, bukan warisan. Karena di agama bukan Islam, warisan juga namanya. Nah, kalau warisan juga namanya atau dia memberikan harta namanya, itu boleh kita terima, tidak ada hukumnya. Sama juga kita di sini, contohnya kita orang Islam, ada orang non Islam, contohnya Nasrani, orang Cina, orang apa mau memberikan kita kue, boleh kita terima, boleh, jangan kita tolak. Karena apa? Nah, justru itulah bentuk kita melakukan amalan hablum minan nas. Kita harus berbaik dengan semua makhluk.
bukan saja dengan orang yang di luar agama Islam, manusia, dengan hewan saja kita harus baik, dengan tumbuh-tumbuhan saja kita harus baik, gitu kan? Nah, contohnya kita baik dengan dengan hewan gimana? Contohnya pagi kita dimakan oleh burung, kita jadikan itu nilai sedekah kita kepada burung, boleh. Jadi boleh kita bersedekah kepada burung, boleh. Boleh kita bersedekah kepada tanaman, boleh. Jadi gini, Ibu Fatimah, apabila orang tuanya mau ngasih warisan, terima Bu, terima. Yang nggak boleh, Ibu jangan minta. Jadi anak jangan nuntut warisan, nggak boleh. Nuntut warisan atau minta warisan tidak usah, itu nggak boleh, nggak baik. Nah, itu jadi nilainya kita itu merongrong orang tua, menyusahkan orang tua. Tetapi ketika niat dari orang tuanya mau memberi, walaupun orang tuanya non Islam, dia mau ngasih, ambil sebanyak-banyaknya semuanya. Nah, kalau nanti nggak bisa itu terima karena kebanyakan, kasih sama saya. Boleh itu. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan itu tadi, apakah kita juga sama posisinya dengan yang ditanya oleh Ustadz Rifaldo tadi? Sementara kedua orang tua kita non muslim, sama. Jadi walaupun orang tua kita non muslim, kita juga harus utamakan dia. Itulah bentuk dakwah, bentuk jihad kita dalam upaya menyampaikan kebenaran dan kebaikan Islam. Jadi tetap apabila kita mendapat rezeki dan punya rezeki yang kita anggap lebih lah, dan kita melihat orang tua kita yang memerlukan atau membutuhkan, kita utamakan orang tua kita walaupun non muslim. Kenapa? Karena Rasulullah juga pernah memberi kepada orang Yahudi, tidak ada masalah, ya kan? Nah, jadi boleh. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya dari Ibu Lena Sylvia alias Ummu Yasmin, ini amalan apa yang terbaik, is the best, yang harus kita bawa ke akhirat? Cukup satu saja amalannya, yaitu amalan takwa. Karena sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bertakwa. Yang membedakan kita adalah ketakwaan kita. Nah, kalau Ummu Yasmin mau tahu tentang bab takwa, lihatlah episode-episode yang sudah kami ceramahkan di YouTube. Mulai dari episode pertama sampai episode ke-12. Mulai dari syarat rukun takwa, amalan takwa, kemudian juga syarat-syarat takwa, takwa ibarat pohon, bentuk amalan-amalan takwa yang bisa kita bawa ke akhirat. Dan semoga semua kita di sini menjadi orang yang muttaqin dan bisa bersama-sama nanti satu majlis di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, itulah jawaban dari Abuya tentang harta warisan ataupun amalan apa yang baik untuk kita akhirat. Oke, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, mungkin tausiah ini adalah suatu amalan untuk kita semua pada siang hari ini. Kenapa? Dengan adanya kita berkumpul dengan majelis Ikhlas Studio ini, mungkin akan menambahkan wawasan terhadap diri kita sendiri dan menjadi amalan juga untuk kita ke akhirat nanti. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib semuanya, bagi semua itu wajib menuntut ilmu. Tidak pandang yang kecil, tidak pandang yang dewasa, tidak memandangkan yang tua. Pokoknya wajib dalam menuntut ilmu. Oke, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, mungkin inilah tausiah kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutupi dengan lafaz yang mulia, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.